Salam hormat dan sejahtera. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat selalu. Perkenalkan, saya Roganda Situmorang, S.Kep Nurse M.Kep, dosen tetap program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Bakti Kencana. Saat ini, saya dalam proses program seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan Kemendikbud Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025, yaitu Falsafah dan Teori Keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS dan memiliki kode khusus FK03-2004. Deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas tentang falsafah, paradigma, konseptual model, teori keperawatan, serta prinsip pendekatan holistik dalam konteks keperawatan. Mahasiswa jadi belajar mengenal keperawatan paling dasar dan mendalam tentang ilmu keperawatan secara holistik guna mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidupnya. Perkuliahan dilakukan dengan pendekatan blended learning, yakni perpaduan pembelajaran luring, tatap muka langsung dan daring melalui Fakultas Learning Universitas Bakti Kencana, yakni Sevima ataupun bku.syakatcloud.com. Mahasiswa dapat mengunduh kontrak pembelajaran, RPS, dan mengakses materi perkuliahan hingga mengunggah tugas perkuliahan secara online. Sementara diskusi interaktif dan presentasi dapat dilakukan secara langsung di ruang kelas. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat aktif, partisipasif, dan berbasis pengalaman nyata, diantaranya ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan project-based learning. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran yang meliputi CPL nomor 7, yakni mahasiswa mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama adalah mahasiswa mempertanyakan, mendengarkan, dan menerima falsafah dan teori keperawatan. Yang kedua, mahasiswa memprakarsai, mendengarkan, dan mempertentangkan konsep paradigma keperawatan. Yang ketiga, CPMK ketiga adalah mahasiswa memilih, mengikuti, dan menghubungkan berbagai teori keperawatan terpilih dalam berbagai situasi, pendekatan secara holistik dalam konteks keperawatan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan, merumuskan, dan membandingkan antara falsafah, konsep teori, pendekatan dan paradigma keperawatan untuk mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya, media pembelajaran pada mata kuliah ini, RPS dapat diunduh di e-learningbku.syakatcloud.com. PowerPoint materi dan video pembelajaran bisa melalui kuliah hybrid melalui Zoom Meeting. Selanjutnya, materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi beberapa materi bahan kajian, yakni yang pertama adalah falsafah, paradigma, dan paradigma keperawatan. Yang kedua adalah definisi teori dan teori keperawatan. Yang ketiga adalah komponen suatu teori. Yang keempat adalah hubungan paradigma dan teori keperawatan. Yang kelima adalah jenis dan tingkatan teori. Yang keenam adalah teori keperawatan terpilih seperti Nightingale, Henderson, Piplow, Watson, Orem, Roy, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah teori middle range dalam keperawatan. Yang kedelapan adalah konsep holistic care, caring, holism, dan humanism. Yang kesembilan ada konsep berubah. Yang kesepuluh ada konsep sistem dan pendekatan sistem. Yang ke-11 ada perkembangan ilmu keperawatan. Ke-12 ada paradigma hukum dalam keperawatan. Dan ke-13 ada paradigma perawat dalam situasi bencana. Selanjutnya adalah kriteria penilaian dalam mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Ini terdiri dari yang pertama adalah kuis ataupun tes dari setiap dosen sekitar 25%, tugas dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 25% sehingga totalnya 100%. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, serta menciptakan mahasiswa yang kritis dan adaptif, setiap hasil evaluasi saya paparkan kembali kepada setiap mahasiswa sebagai bentuk umpan balik. Selanjutnya, dari paparan yang sudah saya sampaikan, kita akan ke tahap berikutnya, yakni mari kita simak video pembelajaran falsafah dan teori keperawatan pada pertemuan kedua sesuai RPS tentang materi hubungan paradigma dan teori keperawatan serta paradigma hukum dalam keperawatan.
Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Aduh, kayaknya ini segar-segar ya di pagi hari kita hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, baik, kita ketemu lagi nih dengan saya ya, Roganes Tumorang, di mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan. Kita adalah pertemuan kedua hari ini teman-teman ya. Kita akan belajar tentang hubungan paradigma teori keperawatan dan paradigma hukum dalam keperawatan. Nah, kita kan sudah belajar tuh kemarin ya di pertemuan pertama tentang falsafahnya. Ini kita akan belajar tentang hubungan paradigma, teori dan hukum keperawatan. Oke, teman-teman, nanti untuk materi dan beberapa hal terkait yang saya sampaikan maupun yang akan dosen sampaikan ke depan bisa diakses di link Sevima ya, ada di bku.ac.com. Jadi teman-teman bisa akses di linknya, materi, kemudian forum juga bisa, dan beberapa hal terkait perkuliahan kita hari ini dan ke depan. Oke, teman-teman, apakah semua dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun? Oke, semangat ya kita belajar falsafah karena ini akan mengulik dasar-dasar pemikiran teman-teman sampai nanti bisa menjadikan teman-teman mau lanjut atau tidak ya di perkuliahan falsafah. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebelum kita belajar atau sebelum saya menyampaikan, saya ingin tahu pendapat teman-teman apa yang dimaksud dengan paradigma. Boleh ada yang kasih pendapat? Silakan. Silakan. Paradigma itu cara pandang yang menyeluruh. Wah, good sekali. Boleh satu lagi? Silakan. Paradigma itu cara berpikir atau kerangka berpikir seseorang dalam menafsirkan. Wah, terima kasih banyak ya atas yang sudah disampaikan. Tadi ada yang cara pandang, cara pola pikir, itu merupakan bagian-bagian apa yang dimaksud dengan paradigma. Itu sudah hampir betul, teman-teman. Lalu, karena kita masuk atau kita ada di jurusan keperawatan, maka ada yang dimaksud dengan paradigma keperawatan. Kalau tadi paradigmanya sudah dikasih pendapat, sekarang boleh ditambahkan kalau paradigma keperawatan, pakai keperawatan kira-kira sudut pandang apa kalau bicaranya? Ada yang boleh kasih pendapat? Silakan. Siapa saja boleh, bebas. Silakan, Teteh. Kalau paradigma keperawatan, cara berpikir atau cara berpandang perawat kepada komponennya misalkan manusia. Good, betul. Jadi objek kita adalah manusia, teman-teman ya. Karena di zaman sekarang belum ada perawat atau seperti dokter hewan ya, masih perawat objeknya manusia. Manusia di sini adalah individu, kelompok ataupun masyarakat. Jadi bisa perorangan ataupun lebih dari satu orang. Dan menariknya, bicara tentang keperawatan adalah tidak hanya orang sehat, teman-teman, tapi orang sakit juga itu dimasukkan ke dalam dunia atau paradigma keperawatan. Oke, kita masuk paradigma. Betul tadi ya. Ada yang bilang cara pandang atau cara berpikir atau cara melihat, memikirkan sampai memaknai atau menyikapi terkait fenomena yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian nanti akan membentuk sebuah diagram kerangka berpikir yang menjelaskan fenomena tersebut. Jadi ketika ada fenomena itu seperti kejadian yang muncul ke permukaan, teman-teman akan melihat, oh ini tuh tentang ini ya. Nah, itulah yang dikumpulkan pada sejarah keperawatan dulu. Fenomena tersebut dikumpulkan oleh para orang-orang yang terkait kesehatan dan keperawatan sehingga muncul menjadi sebuah pendapat, jadi gagasan, jadi teori, dan menjadilah sebuah teori falsafah keperawatan. Jadi gitu ya. Jadi awalnya itu orang-orang melihat dulu fenomena, oh menurut saya ini. Nah, itu tuh digabungin teman-teman. Jadi sebuah gagasan hingga jadi teori. Selanjutnya, kalau paradigma keperawatan, teman-teman, ini adalah pandangannya global, jadi meluas. Yang tadi kan sempit ya, hanya cara pandang terkait fenomena. Kalau sudah bicara keperawatan, maka sudut pandang atau cara pandang pola berpikirnya itu, ini sudah ilmiah masuk ke dunia keperawatan. Nah, kalau bicara paradigma keperawatan, ini adalah suatu cara pandang yang mendasar, dan cara kita melihat, memikirkan, memberikan makna, dan menyikapi fenomena terkait keperawatan. Keperawatan kan ada pengkajian, pendiagnosaan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Good, masih hafal banget ya, hebat. Selanjutnya, ini ada 4 hal terkait paradigma keperawatan, teman-teman ya. Poin pertama adalah manusia, kedua adalah lingkungan, betul. Kemudian yang ketiga kesehatan, yang keempat adalah keperawatan itu sendiri. Kalau bicara manusia tadi ya, ada individu ataupun kelompok, masyarakat, dan lain-lain. Lingkungan tentunya ada fisik dan non-fisik ya, yang sifatnya air, kemudian udara, dan lain-lain.
Dan kesehatan ini terkait konsep sehat dan sakit tadi. Jadi selain orang yang sehat, orang yang sakit juga menjadi garapan dalam paradigma keperawatan. Dan terakhir, keperawatan itu sendiri dari pengkajian sampai polisi continuous berkelanjutan. Kita bahas keempat ini saling berkesinambungan. Yang pertama, lingkungan dalam keperawatan dulu. Ini adalah dari bayi sampai lansia ya. Karena kalau bicara manusia itu dari anak kecil, bayi, balita, dewasa, remaja sampai ke lansia. Ini yang dimaksud adalah sebagai makhluk Tuhan atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan dari semua kalangan jenjang usia ini, di mana mereka itu punya pribadi yang utuh dan unik teman-teman ya, yang dimana dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya atau pemenuhan kebutuhan dasar manusianya, mereka punya biopsikososial kultural yang akan dibahas biasanya dalam pengkajian. Selanjutnya, dalam lingkungan itu menjadi sistem yang terbuka. Jadi sistem terbuka ini, si manusia-manusia tersebut, baik individu ataupun kelompok, beradaptasi dengan orang lain dan berinteraksi. Jadi terbuka, tidak tertutup, tidak close-minded gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai makhluk yang unik, tadi saya jelaskan di awal. Jadi manusia itu berbeda-beda. Sehingga kita mau tidak mau, agar kita menjadi bijaksana dan unik juga, kita harus bisa memperlakukannya seunik mungkin manusia tersebut. Jadi ada beberapa hal, treatment misalkan ke Teh Neng Siska atau ke Putri itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi karena punya karakter dan pribadi yang berbeda-beda. Selanjutnya, sistem yang adaptif. Nah ini yang paling susah teman-teman, kan baru mungkin 1-2 tahun di Universitas Bati Kencana di jurusan keperawatan perlu adaptasi. Apalagi yang ngekos, apalagi punya teman-teman baru, ini sangat perlu sekali adaptasi. Yang terakhir adalah makhluk holistik, jadi yang menyeluruh. Jadi selain utuh, unik, menyeluruh. Jadi semuanya dibahas dari ujung kaki sampai ujung kepala kalau bicara tentang lingkungan paradigma keperawatan. Masuk kedua, tapi kita sebelum masuk kedua ada teori yang menarik nih. Segitiga Abraham Maslow ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Di mana dasarnya tadi fisiologis teman-teman ya. Yang pertama, nah ini saya jelaskan. Dasar fisiologis yang pertama ini tentang kebutuhan dasar manusia, makan, minum, istirahat, tidur, dan lain-lain. Kemudian ada keselamatan dan keamanan. Ini terkait kita ada keluhan tidak terkait tentang misalkan ada infeksi, baik jamur, bakteri, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dicintai dan dimiliki. Teman-teman biasanya sudah punya teman dekat ataupun transisi dari keluarga ke teman dekat sampai ke bestie istilahnya kalau zaman sekarang ya, sampai ada sahabat karib dan lain-lain, sampai mungkin pacar mungkin ya, yang sangat mempengaruhi kehidupan masing-masing dari teman-teman, yang akan memunculkan hubungan emosional yang tinggi. Yang keempat adalah harga diri. Ini sudah mulai nih kita mencari jati diri. Ada yang kosannya dirubah, warnanya black metal lah, warna pinky-pinky. Jadi hal-hal yang dulu di rumah tidak bisa diterapkan itu mulai diterapkan di kos-kosan. Betul kan? Nah itu biasanya supaya memunculkan jati diri, supaya bisa unjuk gigi istilahnya ya. Selanjutnya aktualisasi diri. Nah di sini teman-teman yang aktif berorganisasi, aktif di kampus, di luar, atau bahkan ada yang kerja sampai kuliah, itu biasanya aktualisasi dirinya sudah mulai muncul. Udah berani bicara, yang awal-awal di SMA tidak berani persentase, kemudian masuk ke dunia kuliah, presentasi, tanya jawab, tadi ada beberapa yang kasih pendapat cukup actionnya bagus, sudah mulai berani, itu aktualisasi diri. Jadi 5 piramid Abraham Maslow ini terkait kebutuhan dasar manusia, teman-teman ada di fase mana bisa dilihat, masalahnya ada di mana. Kalau masih di dasar, itu masih bisa diterima dengan cepat, sampai ke hal-hal yang keselamatan itu sudah harus ke pelayanan kesehatan ya, karena harus dikasih antibiotik dan lain-lain. Kalau sudah masuk dicintai, dimiliki sampai ke harga diri, ini biasanya harus ke psikiater ataupun ke keperawatan jiwa ya, karena terkait emosionalnya, sampai nanti ke aktualisasi diri, ini bisa terkait ke hukum. Karena kok salah bertindak, teman-teman bisa kena perdata ataupun pidana. Selanjutnya masuk ke yang poin kedua, itu kesehatan dalam paradigma keperawatan, di mana di sini itu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu yang tadi yang dasar-dasar teman-teman ya, yang dasar-dasar. Kalau yang sekunder ini sudah masuk ke hal-hal yang fisiologis, di atas fisiologis, yakni tadi keselamatan dan keamanan. Jadi teman-teman ada yang sudah mengidap diagnosa kesehatan dari infeksi dari jamur, bakteri, dan lain-lain. Nanti yang tersier ini sudah masuk ke harga diri sampai ke aktualisasi diri. Harus pengobatannya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang kesehatan, tadi sudah saya sampaikan, ada konsep sehat dan konsep sakit. Betul. Di konsep sehat ini adalah kondisi normal, kemudian alami, dinamis, dan statusnya berubah-ubah, tetapi dia itu keadaannya seimbang.
Ini kalau menurut WHO ya. Kemudian juga kalau menurut beberapa literatur, kemampuan individunya efektif dan produktif. Itu kalau ciri yang sehat. Yang terakhir, kalau berdasarkan undang-undang, kalau konsep sehat itu adalah tubuh dan jiwanya itu produktif dari sisi sosial dan finansial juga. Itu disebut dengan konsep sehat. Kalau konsep sakit, ini karena tidak normal, kemudian bentuknya kehidupannya itu di luar batas normal. Jadi apa yang teman-teman sekitar kita itu kayak biasa saja, kita punya sesuatu yang berbeda gitu. Tapi terkait masalah kesehatan teman-teman ya. Nah ini kalau konsep sakit, adanya ketidakseimbangan fungsi tubuh di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan yang awalnya mungkin bisa ngangkat beban sesuatu agak sedikit mati rasa, kemudian kakinya bisa berjalan dengan lancar, tiba-tiba sedikit terganggu, misalnya kesleo dan macam-macam ya. Kemudian punya gejala ya, kalau dia di konsep sakit, sama keadaan yang tidak menyenangkan. Kan biasanya selain kita nyeri badan gitu ya, yang paling gak enak, lagi gak enak badan nih. Ini kan definisinya susah ya, gak enak badan itu kondisi yang tidak menyenangkan. Ini konsep sehat dan sakit pada paradigma kesehatan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ini adalah yang tadi saya sampaikan, ada dua ya, fisik dan non-fisik. Kalau bicara fisik, ini alamiah, kayak cuaca, musim-musim yang sekarang, apalagi sekarang musim-musimnya nggak jelas ya. Harusnya sekarang kan kemarau ya, hujan aja. Hujannya kadang pagi, kadang siang juga tiba-tiba, kadang malam hari. Kemudian ada non-fisik, ini seperti kayak budaya atau multikulturalisme. Ini non-fisik ini biasanya sangat menjamur di Indonesia, dan secara fundamental itu Indonesia punya kultur yang sangat bermacam-macam terkait lingkungan dalam paradigma keperawatan, yang dimana kita harus mensiasati, bukannya menjadi hambatan ya. Kita harus bisa jadi relaksasi antara budaya dengan penerapan pelayanan kesehatan khususnya di keperawatan. Nah, terakhir adalah tentang keperawatan dalam paradigma keperawatan itu sendiri, di mana di sini itu fokusnya adalah bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk holistik ya, menyeluruh. Jadi tadi sudah saya tekankan di awal, tidak hanya untuk manusia secara individu dan kelompok masyarakat juga. Kemudian profesi ini kan profesi mulia teman-teman. Jadi fokusnya itu adalah terkait kemanusiaan kebanyakannya. Yang kedua adalah prosesnya dari yang continuous dan tidak akan terputus sampai dia mencapai target kesejahteraan hidup yang berkualitas. Jadi pengkajian sampai evaluasi itu akan terus-menerus dilakukan sampai si pasien ataupun dan keluarganya ataupun yang membutuhkan pelayanan ini atau penerima pelayanan ini mencapai kualitas hidup yang diharapkan. Baru berhenti. Bahkan itu tidak berhenti begitu aja, nanti berlanjut ke puskesmas itu edukasi dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Itu fokusnya, tidak boleh kemana-mana teman-teman ya. Meskipun nanti ada sifatnya kolaboratif, itu ada di bagian-bagian yang keempat, yaitu professional value of nursing dan edukasi dan kolaboratif. Itu tentang paradigma keperawatan yang secara umum. Kita masuk ke bagian hukumnya sedikit. Jadi kalau kita bicara hukum teman-teman, ada etik dan hukum. Nah, etik dan hukum ini kita ada Undang-Undang Nomor 38 2014, di mana dia menghasilkan 3 pendidikan yang paling umum ya. Yang pertama adalah D3, yang kedua adalah S1 sampai S3. Sekarang sudah sampai S3 bahkan profesor teman-teman ya. Sama ada pendidikan nurse dan spesialis. Itu kategorinya di undang-undang. Selanjutnya teman-teman, ini akan menghasilkan standar Ujicom, STR sampai SIPP kalau nanti ke pelayanan. Nah, selanjutnya juga di undang-undang ini hanya mencakup 5 hal teman-teman ya. Ada pemberian asuhan, penyuluh dan konselor, kemudian pengelola pelayanan keperawatan, peneliti, dan terakhir tentang pelimpahan wewenang. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Pelimpahan wewenang pelaksanaan tugas yang sering dianggap, saya mah disuruh-suruh terus di ruangan, saya mah sepertinya ada senioritas, tapi sebetulnya ada aturan tentang pelimpahan wewenang. Sedangkan etik ini adalah kebiasaan. Kita melihat role model yang ada di ruangan, di mana ini kita bicara tentang perihal kebijakan konsep pelayanan keperawatan yang baik dan buruk. Itu kalau bicara etik ya, bicara baik dan buruk, beda dengan hukum. Nah, nanti ini biasanya ada otonomi, kebermanfaatan, tidak merugikan, kejujuran, supaya nanti tidak ada yang dirugikan atau semua yang kita lakukan berperilaku baik dalam pelayanan keperawatan. Nah, ini adalah tanggung jawab bersama, baik klien, tugas, sejawat, dan negara juga. Ini kalau kita bicara tentang paradigma hukum dalam keperawatan. Saya ingin bahas sedikit
tentang paradigma hukum supaya teman-teman lebih kuat lagi, di mana tadi hukum keperawatan itu adalah menghasilkan tadi delegatif dan mandat ya. Nah, bedanya delegatif dan mandat, nanti kalau delegatif mandat ini ada atau pelimpahan wewenang adalah pelaksana tugas dalam keadaan batas tertentu. Nanti sedangkan yang pelimpahan tanggung jawab dia harus ada kompetensi. Dari perawat yang jenjang karirnya paling tinggi ke yang rendah, nggak boleh ke rendah yang tinggi ngasih mandat, harus dari yang tinggi yang ke rendah. Sejajar juga tidak boleh, harus sesuai jenjang karir ya. Nanti selanjutnya kalau yang delegatif contohnya seperti apa? Ini pasti teman-teman baru ngeh bahwa menyuntik pasang infus adalah tindakan delegatif, bukan tindakan mandiri keperawatan ya. Itu delegatif, harus ada delegasinya. Nggak bisa nih perawat baru masuk fresh graduate minta tolong ke perawat PK3, terbalik harusnya, malah didampingi ya. Jadi kalau udah masuk ke ruangan pelayanan keperawatan itu ada jenjang karir teman-teman ya, ada batas wewenang gitu. Jadi tidak ada istilah seperti dulu masih senioritas gitu asal suruh, sekarang sudah tidak bisa. Selanjutnya ada mandat di bawah pengawasan. Ini contohnya seperti pemberian terapi parental dan penjahitan luka. Parental itu kayak NGT dan lain-lain. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak bisa mandiri, teman-teman. Harus ada penanggung jawabnya. Jadi, teman-teman nanti di ruangan, baik praktik ataupun kerja, ingat, waktu kuliah paradigma hukum keperawatan ada delegatif dan mandat, dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 2014. Nanti, kalau kita melanggar ini, atau siapapun melanggar ini, akan menghasilkan sanksi dan administratif. Oke, ini hukuman-hukuman yang akan terjadi ya. Kalau etika ini nanti masalah baik dan buruk, kalau disiplin nanti pencabutan SIP dan lain-lain, kalau hukum bisa perdata dan pidana. Ini tabelnya nanti bisa diperiksa atau dicek kembali ya untuk melihat kita ada di mana di matriksnya. Terakhir, ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan atau dua pertanyaan, silakan. Silakan. Izin bertanya, apa dampaknya jika perawat tidak menerapkan paradigma hukum keperawatan dalam praktiknya? Oke, sip, menarik. Bagaimana kalau perawat tidak menerapkan, dampaknya seperti apa ya terkait paradigma hukum? Teman-teman, ada di matrik ini jawabannya. Di matrik ini kita tergantung melanggarnya di mana. Kalau dia pelanggarannya area nih, ada areanya ya. Ada 3 pelanggaran: etik, disiplin, dan hukum. Kalau hukum udah jelas lah, ini pidana dan perdata. Misalkan kita bunuh orang di rumah sakit, ngeracun orang. Nah, kalau disiplin biasanya masalah terlambat, kita misalkan bajunya kurang bersopan. Nah, kalau etika, kita ngobrol sama pasiennya terlalu kencang, terlalu kasar, beda-bedain budaya. Hukumannya itu tergantung tindakan apa yang kita lakukan, kesalahan apa. Nanti masuk ke mana, bentuknya seperti apa, sanksinya ada. Nah, kalau dampaknya, kalau kita melanggar etik, ini biasanya adalah terkait surat peringatan saja. Kalau etik, sampai nanti biasanya skorsing, dia melayani keperawatan. Jadi tidak ditutup tapi diskorsing si pelayanan keperawatannya. Kalau dia disiplin, ini bisa teguran sampai pencabutan surat izin. Kalau hukum dampaknya jelas, kita kena perdata dan pidana, bisa dipenjara, bisa melakukan gugatan dan lain-lain. Menarik sekali pertanyaannya. Bagus, terima kasih. Cukup jelas atau ada tambahan? Cukup jelas. Satu lagi terakhir boleh? Ada? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Oke. Materi kita selesai hari ini teman-teman ya, dan tadi sudah banyak dijelaskan oleh saya. Sekarang saya yang giliran bertanya untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Oke, ada 2 poin penting yang tadi dijelaskan ya. Harus paham apa itu paradigma dan apa isi paradigma itu sebagai konsep dan teori. Sekarang saya ingin teman-teman, siapa yang bisa menyampaikan kembali paradigma itu apa? Silakan, siapa? Silakan Teh. Bapak izin menjawab ya. Paradigma keperawatan itu adalah suatu cara pandangan yang mendasarkan atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan. Apa betul? Tadinya cara pandang terhadap fenomena di dalam keperawatan. Poin kedua yang tadi saya tekankan, ada beberapa konsep paradigma. Ada yang bisa sebutkan kembali? Pak. Silakan. Jadi ada 4, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Sip, mantap. Teman-teman udah banyak menyampaikan tadi, yang bertanya juga bagus, kemudian tadi yang awal juga menjelaskan pendapatnya bagus.
sama tadi sudah bisa menjelaskan poin-poin penting yang tadi kita pelajari. Oke, teman-teman, nanti kalaupun kurang jelas, nanti teman-teman boleh hubungin saya atau nanti kita bisa di forum di Sevima ya, di sistem e-learning kita di Sevima boleh, Pak, ini saya kurang jelas ini, nanti di forum dijelaskan, nanti saya bisa balas direct di forum tersebut. Baik teman-teman, nanti silakan cek di Sevimanya di @link, nanti ada tugas yang bisa dikerjakan dan materi bisa di-download, kemudian forum bisa dilakukan. Untuk pertemuan kita yang kedua ini saya cukupkan sekian, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Baiklah, sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu penugasan penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik sebagai kandidat Universitas Cerdas yang berhasil dalam sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendik Saintek tahun 2025. Akhir kata, saya Rogana Situmorang, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali.